Pasca ditetapkan sebagai tersangka korupsi jaringan intrafiber optik, status PNS Sekretaris Diskominfo Kabupaten Nganjuk saat ini proses dinonaktifkan. Pasca penetapan tersangka SJ, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk atas dugaan korupsi jaringan interfiber optik. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bertindak cepat terkait dengan tersangka SJ yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Nganjuk tengah memproses penonaktifan sementara sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang tengah berjalan. PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk, Agus Heri Widodo menjelaskan bahwa proses ini melibatkan serangkaian prosedur administrasi, diantaranya mengusulkan pertimbangan teknis atau pertek kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia terlebih dahulu. Setelahnya, BKPSDM akan menerbitkan surat keputusan atau SK pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini merujuk pada Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 17 Tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya mengenai manajemen PNS. Terkait hal ini, BKPSDM berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan salinan surat pertahanan tersangka SJ, guna melengkapi administrasi proses penonaktifan sementara sebagai pegawai negeri sipil. Terkait kekosongan jabatan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, Pemkab Nganjuk belum menunjuk pejabat definitif. Namun, BKPSDM saat ini sedang menyiapkan pelaksana harian atau PLH untuk mengisi posisi yang ditinggalkan tersangka SJ. Dalam amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 53 ayat 2 itu jelas yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari ASN-nya. Sehingga kami saat ini memproses pemberhentian sementara itu. Dan proses pemberhentian sementara itu kami harus punya salinan surat penahanan dari kejaksaan. Nah, ini kami masih mengusahakan itu. Kami barusan minta tanda tangan Pak Bupati, mohon tanda tangan Pak Bupati terkait dengan permohonan salinan itu ke kejaksaan. Besok pagi kami akan mencoba merapat ke kejaksaan untuk permohonan itu, dan nanti setelah mendapatkan permohonan kami dipenuhi untuk sudah mendapatkan salinan surat penahanan, itu kami proses di namanya aplikasinya imutasi. Jadi di permohonan untuk pemberhentian sementara ASN yang ditahan. Diberitakan sebelumnya, Kejari Nganjuk resmi menetapkan SJ sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindakan pidana korupsi berupa gratifikasi atau pemerasan terhadap penyedia jasa proyek pengadaan jaringan interfiber optik tahun anggaran 2024. Modusnya, tersangka diduga memaksa penyedia jasa untuk memberikan sejumlah uang senilai 70 juta setiap bulannya selama tahun 2024. Modusnya, tersangka diduga memaksa penyedia jasa untuk memberikan sejumlah uang senilai 70 juta setiap bulannya selama tahun 2024. Dengan total mencapai 840 juta dari pagu anggaran proyek 6 miliar rupiah. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan. 1, 2, 3.